Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk sesi kedua akan melakukan role play bermain peran yang akan dibawakan karunya yaitu Nurse Yanti. Untuk katim pertama Nurse Alvin, untuk katim kedua Nurse Deskria. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang rekan-rekan Katim dan perawat pelaksana. Untuk dinas siang ini kita akan melakukan serah terima ya dari dinas pagi ke dinas sore. Saya dengan Karu Nurse Sriwidayanti. Di sini kita akan mulai serah terimanya dengan Katim 1, Nurse Alvin, dan Katim 2, Nurse Deskrisya ya, dengan masing-masing pasien. Kebetulan pasien dapat satu Katim, satu pasien ya, dibantu dengan perawat pelaksana. Boleh dimulai, serah terimanya, dimulai dari Katim yang pertama. Nurse Alvin diceritakan keadaan pasiennya, kebutuhannya parsial atau total, kemudian keluhan dan apa aja yang sudah dapat terapinya, kemudian apakah ada perkembangan dari pasien tersebut, dirawat sudah berapa lama, boleh diceritakan untuk pasiennya, Nurse Alvin? Baik, saya akan ceritakan untuk Ibu Yanti. Sebentar. Pasien dengan nama Tuan Iskandar di ruang 405B dengan DS-nya itu pasien mengeluh pusing, berputar dengan skala nyerinya masih 4, nyeri hilang timbul, lamanya kurang lebih 5 menit ya, cukup lama. Kemudian nyerinya seperti berputar di area situ saja. Lalu dengan DO-nya pasien tampak meringis kesakitan pasien tampak memijat-mijat kepalanya, kemudian skala nyeri 4 dengan tekanan darah 130/80, kemudian suhunya 36,2 masih normal, nandinya 84 kali per menit, kemudian respirate nya 20 kali per menit, saturasi oksigennya masih normal 98%, EWS-nya 2. Pasien saat ini dirawat dengan vertigo, diagnosa vertigo dan hiperkalemi. Pasien saat ini sudah diberikan intervensi keperawatan, yaitu meninggikan posisi kepala head up 30 derajat, menganjurkan klien untuk relaksasi napas dalam untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian pasien lebih ingin untuk dimatikan lampunya agar bisa tidur. Lalu pengalihan nyerinya itu pasien lebih memilih untuk bermain handphone, games, atau dengarkan musik, kemudian menonton TV. Lalu pasien dirawat oleh dokter DD spesialis penyakit dalam dan mendapatkan terapi Kalitek ke 3x1 via oral, hipermin HP Pro dan kurkuma 3x1 via oral, resikol 3x1 via oral. Nah, dari dokter Budi itu spesialis saraf itu mendapat terapi Vitikolin 500 mg per 8 jam via IV, beta histin 6 mg per 8 jam via oral, Pletal 100 mg per 24 jam via oral, simvastatin 20 mg per 24 jam via oral, Asmef 500 mg per 8 jam via oral, diazepam 2 mg per 8 jam via oral. Nah, dengan Dr. Yulianto itu spesialis jantung dan pembuluh darah mendapatkan terapi amlodipin 5 mg per 24 jam via oral, simvastatin 20 mg 24 jam via oral. Itu saja Ibu Karu untuk pasien dengan
Tuan Iskandar. Baik, terima kasih serah terimanya. Untuk Katim 2 bagaimana untuk laporan dari Katim 1? Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan tentang pasiennya? Mungkin ada keluhan yang lain gitu. Katim 2, Ibu Dekrisya. Jelas, Bu. Ya, baik. Jelas ya. Untuk Katim 1, Nurse Alvin, ini banyak ya rubbernya dengan dokter. Iya, benar Bu, dengan 3 dokter. Diagnosa utamanya di vertigo ya, keluhannya. Iya, ya, karena dia dikasih obat itu Bu, simvastatin juga. Entah dia ada riwayat kolesterol atau tidak, itu hasil labnya sampai saat ini masih dalam proses Ibu. Iya, Udah turun atau belum ya? Iya. Iya. Kalau itu kan terapi dari medisnya ya. Kita Iya. itu kan sebagai perawat sepertinya perlu ditekankan untuk tindakan keperawatannya. Jadi untuk mengurangi keluhan pasiennya, kalau bisa kita lebih utamakan ke tindakan keperawatannya. Jadi kalau bisa obat itu untuk second opinion. Udah pernah dicoba Ibu Katim dari perawat pelaksana yang lain? Bagaimana untuk nyerinya itu berpengaruh nggak dengan teknik relaksasi dan posisi kepala tersebut? Pasien itu saat ini lebih memilih bukan relaksasi nafas dalamnya tidak diutamakan, tapi pengalihan nyerinya. Lebih kayak tadi memainkan musik, tapi tidak sampai meringis terlalu kesakitan. Gitu, berarti dengan pengalihan berkurang ya? Ya. Sudah diedukasi juga untuk makan makanan yang rendah diet garam, lemak, seperti itu Bu. Oke. Sudah dikolaborasikan dengan ahli gizi. Baik. Oke, terima kasih setelah terimanya, Nurse Alvin. Jadi kalau bisa lebih kita tekankan untuk tindakan keperawatannya ya daripada terapi dari dokter. Oke, bisa dilanjut untuk Katim kedua, setelah terima pasiennya bagaimana? Pasien dengan total care atau parsial dan diagnosanya apa? Sudah hari keberapa perawatan dan apa saja yang sudah dilakukan selama dinas pagi hari ini? Baik, Bu. Ya, selamat sore. Saya Nurse Dekrisya Pelamonia dari Ruang Pulau Marore, RSAL. Dr. Minto Harjo hendak melaporkan pasien Tuan Kevin Wahyu, umur 32 tahun di kamar 406. Pasien saat ini dirawat dengan fraktur femur dextra sinistra. Pasien mengeluh nyeri sejak dari operasi. Skala nyerinya sekarang sudah 5 dari 6. Nyeri seperti menusuk-nusuk. Nyeri terus-menerus, durasi nyeri kurang lebih dari 10 menit. Pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, pasien tampak fokus pada diri sendiri, tekanan darahnya 130/70, nadi 80 kali per menit, saturasinya 97, suhu 36 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, WS-nya 2, dan pasien saat ini sudah dilakukan pos operasi dan diberikan intervensi keperawatan berupa yang pertama memobilisasi bagian luka pos operasi, yang kedua menganjurkan teknik Pure Lips Breathing Exercise, yang ketiga mengatur pencahayaan ruangan, dan yang keempat monitor TTV. Pasien ini dirawat oleh Dr. Peter dan sudah mendapatkan terapi berupa 1 infus RL 20 tetes per menit, yang kedua ceftriaxone 1 gram per 8 jam IV, yang ketiga ketorolac 1 ampul per 8 jam IV, dan yang keempat pasien masih dipuasakan sampai dengan piatus. Demikian Ibu laporan dari saya Katim 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas serah terimanya. Bagaimana untuk Katim 1, Nurse Alvin, apakah ada yang mau ditanyakan tentang keadaan pasiennya?
Tim 2, saya yang sore, Bu. Saya Mars. Saya mau bertanya ke Mbak Dekresia yang pagi. Untuk pasien ini dengan fraktur, apakah ada keluarga yang menunggu ya Mbak? Atau sudah ada edukasi yang sudah diberikan? Ada keluarganya, Bu. Oh, ada keluarga yang menunggu ya? Iya. Oh, baik. Itu saja, Bu, dari saya, Bu. Oke. Berarti sudah ada keluarganya dan ini post-op ya. Pasien pasti dibantu sama keluarga ya. Iya. Ya, untuk post-op ini pasiennya itu tadi tindakannya itu ada mengalihkan perhatian nggak? Udah dicoba belum? Karena kan pasti fokus tuh tadi katanya keluhan sama diri sendiri ya. Udah Iya, dicoba betul. tadi selama dinas pagi ya? Untuk pengalihan perhatiannya biar dia nggak fokus ke lukanya. Belum, Bu, sementara. Belum, mungkin karena masih ada bius ya. Jadi Ya, Bu, benar. ya belum terasa luka post op-nya. Jadi kalau bisa nanti kalau misalnya biusnya sudah hilang nih, kan biasanya itu kalau femur dextra spinal ya biusnya. Jadi pas 6 jam setelah selesai operasi dicoba untuk diajarkan ke pasiennya pengalihan perhatian dan minta bantuan keluarga untuk menemani pasien. Jadi untuk mengalihkan perhatian pasien supaya nggak fokus ke keluarganya ya untuk apusan selanjutnya. Baik, Bu. Bu. Siap, ya. baik, Bu. Saya buka Iya. dulu, siap. Iya, kemudian bisa juga nanti dilaporkan ke dokter siapa tadi yang pegang? Dokter Peter, Bu. Dokter Peter ya. Untuk besok di hari kedua itu perlu fisioterapi enggak setelah post op? Karena kan ini fraktur dextra kanan kiri lagi. Jadi nanti malam atau besok pagi serah terimanya bisa dilanjutkan ke dokter Peter laporan keadaan pasiennya, kemudian ditanyakan untuk tindak lanjut selanjutnya setelah post op ya. Jadi supaya bisa mobilisasi pasiennya. Baik, Bu. Kan nggak bisa langsung mobilisasi kalau fraktur femur ya. Baik, Bu Karlu. Ya, oke. Terima kasih atas serah terimanya Katim 1 Nurse Alvin dan Katim 2 Nurse Dekresia. Saya minta untuk perhatiannya ke pasien, jadi lebih ekstra. Kalau misalnya pasien nyeri ini, kalau bisa di ekstra TTV-nya, karena kalau pasiennya nyeri itu pasti TTV kan naik. Jadi Ya. harus Siap, ekstra Bu. perhatian, perhatikan vital sign Dari pasien keluarga. 4 jam, kemudian lebih sering ditengok pasiennya ya. Jadi Baik. jangan tunggu pasien kita, tapi kita yang harus lebih care ke pasiennya, biar pasien juga bisa lebih cepat proses penyembuhannya. Ya, Bu. Baik, terima Ya, kasih Bu oke, Karu terima kasih. atas arahannya. Baik. Ya, terima kasih Katim 1, Katim 2, tetap Terima sehat, kasih, Bu. aman. Jangan lupa makan, minum vitamin ya, biar kita Baik, tetap Bu. bisa merawat Siap, pasien. Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah sesi kedua selesai. Kita lanjut ke sesi ketiga. Untuk menjadi Karu, Nurse Mars, untuk Katim 1, Nurse Debbie, untuk Katim keduanya, Nurse Triuni. Dipersilakan untuk melakukan Serah terimanya ke siapa, Kak serah Kafit? terima. Serah Kafit. terimanya boleh ke, ada KBL ya? Pit, aku bisa Katim 1 nggak, Pit? Ya, mau izin. Office Katim 1 mau izin. Katim 2 maksudnya. Oh, Katim 2 boleh. Office Katim 2, Bu Triuni Katim 1 mau izin. Diserahkannya ke siapa, Kafit? Ada KBT? Sebentar. BT. Oke. Ada KBT, ada KBL ya.
Untuk Katim 1 saya ulangi, yaitu Nurse Triyuni yang akan menyerahkan handover-nya kepada Nurse Budi Trianto. Untuk Katim 2, Nurse Debbie yang akan menyerahkan handover-nya kepada Nurse Budi Lasito. Dipersilakan. Nggak ada kayaknya BL-nya deh. Nggak ada, itu aja kali. Iya, BL Mbak nggak ada. Alpin juga nggak apa-apa, Ya. yuk. Mbak Deski boleh, Alpin boleh, silakan. Dinas pagi apa dinas apa Mbak Mar? Uploadnya ke sore. Pagi ke siang ya, Bu. Oh, pagi ke sore ya. Betul. Baik. Aduh, aku nggak bisa ini. Gimana ya? Udah nih mulai Kak Fit. Udah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Saat ini waktunya kita melakukan handover. Saya akan memulai ya handover-nya. Pasien kita ada 2 ya. Ada 2, dua-duanya adalah partial care yang dipegang oleh 2 Katim pagi dan 2 Katim sore ya, sesuai jadwal yang sudah dibuat ya teman-teman. Untuk Katim 1 yang dinas pagi, apakah sudah siap dengan laporannya? Dan Katim 2? Sudah, baru. Baik. Untuk tim 1, boleh silahkan dilaporkan pasien kelolaannya. Katim 1, Bu Yuni, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu, dilaporkan pasien kelolaannya ke tim 1 yang dinas sore. Kem ya, buka tim. Iya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu Karu. Iya, terima kasih. Pasien kelolaan saya pasien dengan Tuan Iskandar di kamar 405. Untuk sore ini pasien masih ada sedikit keluhan dengan diagnosis dari dokter dengan vertigo. Kemudian untuk operan yang pagi ini dioperkan ke dinas sore, pasien masih ada sedikit keluhan walaupun sekarang sudah agak sedikit berkurang, hanya pada saat aktivitas dari tidur ataupun pada saat dia kebangun dia masih suka mengeluh keluhan dengan vertigonya. Di sini pun dengan tindakan keperawatan yang kita lakukan, kita berikan posisi sesuai dengan kebutuhan, kita berikan posisi yang nyaman dengan memberikan posisi head up. Kemudian kita akan lakukan pemberian obat-obat sesuai dengan advis dokter. Kemudian kita lakukan juga anjurkan pasien untuk bisa istirahat. Di sini pasien kebetulan juga dirawat sama 2 dokter, masih dilanjutkan untuk terapinya oleh dokter dokter Dede. Pemberiannya dari penyakit dalam dokter Dede masih dilanjutkan pemberian kali take 3x1. Kemudian letikot 3x1 dan juga ada pemberian obat-obat dari rubber oleh dokter spesialisnya yaitu dokter Budi. Kemudian masih tetap dilanjutkan ada beberapa komposisi obat yang mungkin dari beliau akan rencana diturunkan. Untuk saat ini masih dilanjutkan juga pemberian obatnya. Sitikolin per 8 jam, kemudian betahistin, letaal, simvastatin, dan juga dari dokter untuk kondisi vertigonya dapat kemudian desepam 2 mg kalau perlu. Kemudian untuk dokter jantungnya di sini untuk menghilangkan nyeri juga biasanya dari dokter jantungnya kita berikan amlodipin dan juga untuk vertigonya. Ya, halo. Ya, silakan Bu.
Sudah, Bu, sudah disampaikan. Sudah selesai, Bu Yuni? Pasien ini mulai agak sedikit ada perubahan setelah memberikan ya Bu. Oh, maaf tadi untuk pemberiannya nanti kita akan laporkan lagi untuk observasi berikutnya Ibu. Peran untuk di SIP saya kelanjutannya dengan tim di tim saya Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Karu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas laporan pasien kelolanya. Untuk teman yang dinas sore, untuk Katim 1 dinas sore, adakah yang mau ditanyakan ke teman SIP pagi atau mau diklarifikasi? Baik, terima kasih Ibu Karu. Monggo Bapak silakan. Katim 1 Bu Yuni, apakah keluarga dan pasien sudah diberikan PNKes terkait dengan vertigo? Tentunya berkaitan dengan risiko jatuh. Dan apakah pasien ada yang nunggu di situ, Bu? Untuk saat ini ya Pak ya, untuk saat ini kebetulan pasien sudah kita informasikan tentang edukasi sewaktu-waktu apabila pasien tiba-tiba lemes ataupun tiba-tiba muntah, apalagi sampai disertai pusing, dalam arti kata tidak banyak aktivitas dulu, baik dari duduk, ketiduran, ataupun pada saat aktivitas tentu diharapkan tetap membatasi aktivitasnya. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Budi? Ada yang masih mau ditanyakan? Terima kasih, saya rasa cukup. Baik. Halo Pak Budi. Ya, ya Bu. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Bu. Mungkin untuk tim sore, ini Pak Katimnya Pak Budi, nanti mohon dicek kembali, ini pemberian obat-obatannya sangat banyak nih diberikan, mohon nanti apabila pelaksananya memberikan obat, menyiapkan obat, tolong dicek kembali ya Pak, double cross check ya Pak, supaya tidak terjadi kesalahan, sama mungkin bisa diinfokan ke keluarga pasien bahwa kita tidak akan sering berkunjung supaya pasiennya bisa istirahat, mungkin 4 jam sekali kita akan menengok, tapi bila misalkan ada pasien ada keluhan atau perlu bantuan, bisa diinfokan untuk panggil perawatnya dengan menekan bel yang ada di ruangan gitu Pak, supaya pasiennya bisa beristirahat. Siap-siap. Baik Bu. Oke, baik. Untuk tim 2 yang dinas pagi, silakan dilaporkan pasien kelolanya. Bu Debbie masih di mute. Belum terdengar suaranya. Baik, terima kasih Bu Karu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tim 2. Kami akan melaporkan kasus keluhan kami. Tuan Kevin Wahyu, umur 32 tahun, pasien berada di kamar 406A. Pasien sudah dilakukan operasi post-op fraktur femur dextra sinistra dengan DPJP Dr. Peter, spesialis ortopedi. Saat ini pasien mengeluh nyeri sesak, nyeri sejak, maksud kami dari sejak operasi, kemudian skala nyeri 16, ulangi skala nyeri 6, seperti menusuk-nusuk, kemudian nyeri terus-menerus, durasi nyeri kurang lebih 10 menit. Kemudian pasien tampak meringis, kesakitan, pasien tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, dan skala nyeri tadi sudah kami sampaikan 6. Pasien tampak fokus pada diri sendiri, kemudian tanda-tanda vital pasien, tekanan darah 130/70, suhu 36,3 derajat Celcius, heart rate 88 kali per menit, RR 22 kali per menit, saturasi oksigen 97%. Kemudian tim kami sudah melakukan intervensi keperawatan dengan mobilisasi bagian luka post-op, menganjurkan teknis nafas dalam,
mengatur pencahayaan ruangan, dan memonitor tanda-tanda vital. Kemudian pasien ini dirawat oleh Dr. Peter dan sudah diberikan terapi oleh DPJP Dr. Peter, yaitu infus RL 20 tetes per menit, kemudian ceftriaxone 1 gram per 8 jam IV, kemudian ketorolac 1 ampul per 8 jam IV, kemudian sampai saat ini pasien masih dipuasakan sampai dengan pasien flatus. Pasien dengan nyeri pada luka post-op hari pertama, menurut tim kami, yang jaga sore, yang dinas sore, mungkin bisa memonitor nantinya untuk pasien ini, terlebih khusus untuk skala nyerinya, karena skala nyerinya 6, mungkin bisa dilaporkan ke DPJP apabila skala nyeri tidak turun, tetap masih 6, mungkin bisa dikonsulkan apakah ada pemberian terapi khususnya analgetik untuk mengurangi rasa nyeri ini. Demikian Bu Karu, laporan kasus kelolaan kami dari tim 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Tim 2 dinas pagi, bagaimana dengan tim 2 yang dinas sore? Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi ke tim 2 yang dinas pagi? Silahkan, jika ada pertanyaan. Silakan Mbak Alpin. Terus, Bu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mbak Alpin dan Mbak Dekrisa ya, dinas sore ya, ada yang mau ditanyakan tidak tentang pasiennya? Siap, sudah jelas laporan dari Katim 2, Bu. Dan kami akan melanjutkan intervensi yang disampaikan oleh Katim 2 pada dinas. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan dari saya, mungkin untuk teman yang tim 2 dinas sore ya, tadi skala nyerinya masih 6, pasiennya masih fokus dengan nyerinya ya, mungkin nanti bisa ditambahkan edukasi supaya keluarga yang menunggu itu membantu mengalihkan nyerinya sambil diajak ngobrol gitu ya, supaya berbincang-bincang gitu, supaya nyerinya tidak terlalu fokus dengan nyerinya, seperti itu ya Mbak ya. Terus dipesankan dengan keluarga dan pasiennya dijaga kebersihan lukanya. Mohon teman-teman yang dinas dimonitor tanda-tanda infeksi ada atau tidak pada luka operasinya ya Mbak ya. Ya Ibu. Jangan lupa nanti dioperkan ke shift berikutnya, diperhatikan ada tidak tanda-tanda infeksi, keluhan nyerinya, jika nanti nyerinya misalkan bertambah, segera lapor ke dokter jaga ya. Iya, Bu. Atau lapor ke DPJP-nya ya, Mbak ya. Baik, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman ke saya? Tim pagi dan tim sore? Cukup, Bu. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selanjutnya kita ke pasien ya. Kita langsung operan ke pasien. Kita lihat langsung kondisi pasiennya ya. Terima kasih untuk tim hebat saya yang sudah merawat dan melaporkan kondisi pasiennya. Semoga pasiennya lekas sembuh, kita diberikan kesehatan untuk bisa merawat pasien-pasien kita. Untuk handover ini saya tutup, kemudian kita lanjutkan ke pasien ya untuk melihat pasiennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.